Topik kita kali ini tentang ciri kebahasaan cerita fantasi. Ciri kebahasaan pada cerita fantasi yang pertama adalah penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Misalnya menggunakan kata aku, mereka, dia, atau nama orang seperti Doni, Erza. Apakah kata ganti itu? Kata ganti atau disebut juga dengan pronomina adalah kata yang menggantikan benda atau kata yang dibendakan. Menurut fungsinya, kata ganti dibedakan sebagai berikut. 1. Kata ganti orang. 2. Kata ganti penunjuk. Dan yang ketiga, kata ganti penanya. Kita bahas kata ganti orang. Kata ganti orang adalah kata yang mengacu pada orang. Perhatikan pada tabel. Bentuk pertama, kata ganti yang bermakna tunggal menggunakan kata saya. Aku, daku. Untuk makna jamak, kata ganti orang pertama, kita menggunakan kata ganti kami, kita. Untuk orang kedua, bermakna tunggal, kata gantinya menggunakan kata engkau, kamu, anda, dikau. Untuk yang bermakna jamak, kata gantinya menggunakan kata ganti kalian, kamu sekalian, anda sekalian. Untuk orang ketiga, yang bermakna tunggal, kata gantinya adalah kata ia, dia, beliau. Untuk bermakna jamak, kata gantinya adalah mereka. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, kata ganti orang pertama bermakna tunggal, berarti hanya satu. Perhatikan gambar, hanya seorang pemuda atau seorang laki-laki. Untuk laki-laki ini, kalau kita tidak tahu namanya siapa, atau bisa kita menggunakan kata ganti saya sebagai orang pertama. Aku, daku. Nah, itu bermakna tunggal. Sementara yang bermakna jamak, apabila orang pertama tadi dengan teman-temannya seperti dua ilustrasi di gambar, maka kata gantinya menjadi kita atau kami. Maka dibuat dalam satu lingkaran. Kata ganti untuk mereka ini adalah kami, kita, sebagai kata ganti orang pertama. Selanjutnya, kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua, perhatikan pada ilustrasi ini. Tadi, ini orang pertama. Apabila berbicara dengan laki-laki yang ditunjukkan dalam bentuk panah, maka kata ganti untuk laki-laki ini atau orang kedua adalah kata engkau, kamu, anda, dikau. Itulah kata ganti untuk orang kedua tunggal. Sementara untuk orang kedua jamak, seperti yang ditunjukkan anak panah, jamak berarti lebih dari satu, maka kata gantinya adalah kata kalian atau kamu sekalian. Selanjutnya ilustrasi untuk kata ganti orang ketiga. Nah, yang dua orang ini ya adalah penulis. Katakanlah ini adalah kita, kata ganti orang pertama. Apabila kita berbicara dengan orang ketiga, karena ini adalah orang pertama, yang ini orang kedua, maka kata ganti untuk orang ketiga di luar daripada orang pertama ini, seperti yang ditunjukkan anak panah. Nah, kata ganti untuk orang ketiga masih dalam bentuk tunggal, masih satu orang, bisa menggunakan kata ia, kata dia, dan kata beliau.
Nah, kata beliau ini biasanya digunakan untuk orang yang kita hormati. Lalu untuk bentuk jamak lebih dari satu. Nah, untuk bentuk jamaknya, kata gantinya adalah kata mereka. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya untuk lebih jelas kita perhatikan contoh kutipan paragraf berikut. Lihat itu, ucap seorang anak berperawakan kerempeng yang bernama Zozu Hikari. Orang-orang hanya ternganga mendengarku berteriak dengan keras di kerumunan warga. Apa yang kau lihat? Kata seorang kakek mencoba memberi simpati. Tadi aku melihat sebuah bayangan keluar dari kelatan guntur yang mendatangi lubang itu, balasnya. Nah, kita perhatikan pada 3 paragraf ini dapat kita jumpai kata ganti seperti kataku, kau, aku, nya. Yang diberi lingkaran hijau itu adalah kata ganti untuk orang. Sementara yang dilingkari warna merah kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk itu menggunakan kata itu. Dan satu lagi yang dilingkari warna biru menggunakan kata pengganti penanya, yakni kata apa. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini anak-anak lebih mengerti mengenai kata ganti. Terima kasih.